밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning. Apa itu machine learning? Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang machine learning. Yang pertama yaitu machine learning adalah bidang ilmu yang mempelajari cara membuat model AI dapat belajar. Umumnya, model AI ini disebut sebagai model ML, yaitu model algoritma komputasi yang mampu menyimpan serta mengubah knowledge yang ia miliki melalui proses pembelajaran dari data. Yang kedua yaitu machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan atau AI yang membantu komputer atau mesin pengajaran belajar dari semua data sebelumnya dan membuat keputusan yang cerdas. Kerangka kerja machine learning memerlukan penangkapan dan pemeliharaan serangkaian informasi yang kaya dan mengubahnya menjadi basis pengetahuan terstruktur untuk penggunaan yang berbeda di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, di sini ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melatih model ML, yaitu yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, dan yang ketiga ada reinforcement learning atau RL. Nah, yang pertama ada supervised learning. Metode supervised learning bisa juga disebut sebagai learning by example, yaitu metode melatih model ML di mana sebuah model diberikan input data beserta dengan labelnya. Nah, yang kedua yaitu unsupervised learning. Metode unsupervised learning tidak membutuhkan label untuk melatih model ML. Model yang dilatih dengan unsupervised learning diarahkan untuk menganalisis pola tersembunyi dari data input yang mereka terima, kemudian mengelompokkan data-data yang mirip. Dan yang ketiga yaitu reinforcement learning atau RL. Model ML yang dilatih dengan RL umumnya disebut juga dengan agent, karena model ini diharapkan mampu memahami kondisi environment dan belajar untuk mengalami action terbaik. Dalam melatih ML, ada 2 istilah penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada parameter dan yang kedua ada hyperparameter. Parameter sendiri adalah variabel yang nilainya ditentukan dan dipelajari dari data yang digunakan. Sedangkan hyperparameter adalah variabel konfigurasi yang berada di luar model ML serta tidak dipengaruhi oleh data yang digunakan. Nah, bagaimana pemanfaatan machine learning untuk pendidikan? Manfaat machine learning untuk pendidikan, yang pertama ada pembelajaran yang disesuaikan dan dipersonalisasi. Dengan memanfaatkan algoritma, machine learning mempelajari bagaimana siswa mengkonsumsi informasi. Machine learning memungkinkan pelajar untuk bergerak lebih maju setelah mereka benar-benar memahami sebelumnya isi dari pelajaran tersebut. Yang kedua, analisis konten. Pada sistem machine learning, guru dapat menginstruksikan siswa dengan menggunakan mesin. Mesin ini digunakan untuk menganalisis informasi yang digunakan guru untuk mengajar dan untuk menentukan apakah kualitas konten memenuhi standar yang berlaku. Mesin juga digunakan untuk membantu menentukan apakah konten yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan kemampuan intelektual setiap siswa. Yang ketiga, penilaian. Sistem machine learning juga digunakan untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menilai pekerjaan siswa. Selain itu, mesin digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem penilaian. Yang keempat, penyederhanaan tugas. Dalam metode pembelajaran tradisional, guru meluangkan banyak waktu dalam tugas-tugas yang berluang, seperti pengambilan kehadiran di kelas atau pengumpulan tugas kelas. Mesin dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas ini dan mengurangi waktu atau kebutuhan guru untuk melakukannya. Dengan demikian, guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting, seperti memastikan bahwa siswa mereka sepenuhnya memahami materi pembelajaran. Yang kelima, kemajuan siswa. Dengan menggunakan mesin, guru dapat membantu setiap siswa pada tingkat pribadi dan mengevaluasi kemajuan pembelajaran mereka secara individu.
Mesin juga dapat memberikan pola pembelajaran tambahan dari siswa yang membantu guru untuk menentukan cara terbaik mengajar siswa. Nah, kesimpulannya adalah machine learning dengan AI telah membuka kemungkinan luar biasa di berbagai bidang. Hal ini terutama terjadi dalam sektor pendidikan dan bidang yang terkait dengan pendidikan. Ini berarti bahwa lingkungan belajar di masa depan kemungkinan akan sangat dipersonalisasi dengan kemampuan untuk membantu pelajar mewujudkan potensi maksimal mereka dengan cara yang paling memuaskan. Akan ada adopsi machine learning yang stabil di berbagai bidang yang menjadi perhatian teknologi pendidikan.